Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Trisnawati, NIM 19230028, Prodi Akuntansi, mahasiswa AKBP STIE KBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan tema IFRS Implementation yang judul artikelnya Wawasan Empiris tentang Persepsi Perusahaan yang Terdaftar di Spanyol tentang Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Selanjutnya, masuk kepada kajian teori. Teori prinsipal agen menyatakan bahwa asimetri informasi ada antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer, menurut Jensen dan Making pada tahun 1976. Standar akuntansi yang berkualitas yang memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan mengurangi dampak dari asimetri informasi. Jadi, semakin baik laporan keuangan, semakin efisien kendali yang dimiliki prinsipal terhadap agen. Meskipun standar akuntansi dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik, globalisasi ekonomi dan keuangan memerlukan harmonisasi standar akuntansi internasional. Selanjutnya, menurut kajian teori Kellogg, Jones, dan Linus pada tahun 2007, menunjukkan perbedaan utama antara peraturan Spanyol dan IFRS yang berlaku untuk perhitungan neraca dan laba. Perubahan yang diperkenalkan oleh IFRS juga mempengaruhi jenis model akuntansi yang menggunakan pendekatan berbasis prinsip IFRS dan yang lainnya menggunakan pendekatan berbasis aturan. Selanjutnya, mengenai kasus yang dibahas. Penelitian ini fokus pada pendapat perusahaan tentang adopsi IFRS langka baik di Spanyol dan internasional. Studi ini merupakan survei awal yang tidak mencerminkan perbaikan selanjutnya yang dialami oleh IFRS. Selanjutnya, objek penelitian dan sampel penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu semua perusahaan yang terdaftar di Spanyol yang terdiri dari 172 perusahaan selama kuartal terakhir tahun 2004. Sedangkan sampelnya, kepala akuntan dan manajer keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Dan sampel akhir dari penelitian ini yaitu 63 perusahaan dengan tingkat respon 36,6%. Dengan demikian, sampelnya mencakup lebih dari sepertiga dari total populasi. Selanjutnya, teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan survei untuk mengeksplorasi persepsi penyusun tentang adopsi dan implementasi IFRS. Survei ini menggunakan kuesioner tertutup dan menggunakan uji T-square non-parametrik untuk menentukan apakah responden setuju atau tidak setuju dengan setiap pertanyaan survei. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil dari evaluasi standar akuntansi lokal dalam kaitannya dengan IFRS menunjukkan bahwa IFRS dianggap berbeda secara signifikan dari standar Spanyol. Hasil ini sejalan dengan temuan Deng et al. Pada tahun 2007 sejak Spanyol dianggap sebagai negara kode hukum. Hasil di Spanyol mengkonfirmasi kesimpulan DRC pada tahun 2001 yang menemukan perbedaan substansial antar standar nasional dan IFRS dalam sampel 14 negara. Selanjutnya, hasil dari perbandingan persepsi standar akuntansi Spanyol yang digunakan pada periode pra 2005 dan IFRS mengungkapkan bahwa pertama, IFRS dipandang lebih baik daripada standar akuntansi Spanyol untuk pengambilan keputusan pengguna. Kedua, kompleksitas adalah masalah utama mengenai IFRS yang dapat secara negatif merugikan pendapat mereka secara keseluruhan tentang IFRS. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Karakteristik IFRS yang dinilai tinggi kedua dapat meningkatkan cara manajer mengungkapkan pandangan perusahaan yang benar dan adil. Selanjutnya, hasil dari faktor-faktor yang berkontribusi pada sistem akuntansi berkualitas tinggi menunjukkan responden percaya bahwa keandalan, relevansi, dan transparansi adalah 3 faktor terpenting. Dan hasil dari evaluasi aspek bermasalah dari IFRS menunjukkan tingkat kesepakatan yang tinggi mengenai aspek implementasi IFRS yang mungkin bermasalah. Selanjutnya, hasil evaluasi aspek akuntansi baru IFRS dalam kaitannya dengan standar akuntansi Spanyol menemukan bahwa ada penerimaan yang luas dari pernyataan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, tetapi juga ada pandangan netral atau negatif dari perubahan lain seperti penekanan kapitalisasi biaya penelitian dan pengenalan prinsip nilai wajar. Selanjutnya, hasil konsekuensi umum dari adopsi IFRS. Responden percaya bahwa pengungkapan yang lebih besar yang diperlukan oleh IFRS akan meningkatkan biaya pemrosesan informasi. 83,6% setuju dengan pendapat ini. Hanya 45,1% responden berpikir bahwa IFRS akan meningkatkan sistem informasi akuntansi di perusahaan mereka. Responden merasa bahwa dalam banyak kasus, biaya adopsi akan melebihi manfaat adopsi, yang dapat menyebabkan penerimaan dan kepatuhan yang lebih rendah terhadap IFRS. Baiklah, itulah hasil presentasi saya dengan tema IFRS Implementation. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.